Perkenalkan, nama saya Harmadi, NPM saya 186400032. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Sipil di Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana pengelolaan air limbah. Apa sih air limbah? Karakteristiknya bagaimana sih air limbah itu? Nah, untuk video kali ini saya akan membahas semua. Jadi kawan-kawan tonton sampai habis ya. Oke, kita akan lanjut dari pembahasan ini. Oke, simak baik-baik. Air limbah adalah air yang tersisa dari kegiatan manusia, baik kegiatan rumah tangga maupun kegiatan lain seperti industri, perhotelan, dan sebagainya. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, air buangan yang bersumber dari rumah tangga, yaitu air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Yang kedua, air buangan industri yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Dan yang ketiga, sobat, yaitu air buangan kota praja, yaitu air buangan yang berasal dari daerah, perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu karakteristik air limbah. Yang pertama yaitu karakteristik fisik. Air limbah terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan bahan padatnya mencapai 0,1%. Dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 mg. Yang kedua yaitu gabungan yang tidak mengandung nitrogen, misalnya lemak, sabun, atau karbohidrat. Dan yang ketiga yaitu karakteristik bakteriologis. Bakteri dalam air limbah berfungsi untuk menyeimbangkan DO dan BOD, sedangkan bakteri patogen banyak terdapat dari hasil buangan dari peternakan, rumah sakit, laboratorium, sanatorium, buangan rumah tangga khususnya dari kamar mandi. Ada beberapa dampak pembuangan air limbah. Yang pertama, gangguan kesehatan. Kedua, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, gangguan terhadap keindahan. Dan yang keempat, gangguan terhadap kerusakan benda. Selanjutnya yaitu pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi, sedangkan pengolahan air dengan bantuan peralatan misalnya dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Sementara itu, sistem pengolahan air limbah yang diterapkan harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum. Yang kedua, tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan. Yang ketiga, tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaan sehari-hari. Yang keempat, tidak dihinggapi oleh vektor atau serangga yang mengakibatkan penyakit. Yang kelima, tidak terbuka dan harus tertutup. Dan yang keenam, tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap. Baik, itu adalah pembahasan dari air limbah. Moga-moga dari pembahasan tersebut kalian bisa belajar memahami bagaimana karakteristiknya, bagaimana pengolahannya, syarat pengolahannya, dan macam-macam lah. Jadi untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.